Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ikhwan. Selamat bergabung di channel kami Ribat Akris Salim, yaitu siaga persiapan pada akal-akal yang sehat, menyiapkan atau siaga menjaga akal-akal yang sehat, yang selamat ya, Salim yang selamat ya. Pada kesempatan hari ini, nama saya Ikhwan. Insyaallah saya ingin mengulas tentang, menanggapi tentang ucapannya Cak Lubis yang selalu membuat banyak konten yang di dalamnya yaitu tentang masalah CRK ya, CRK. Pada CRK itu ya, nanti suatu saat kita jelaskan CRK itu apa. Menurut kalau dalam dunia pendidikan ada namanya secara etimologi dan terminologi. Secara lughatan dan istilahan, dalam bahasa Arab kan ada selughatan dan istilahan. Kalau dalam dunia perkuliahan namanya katanya etimologi dan terminologi. Ya, insya Allah itu simak konten beliau yang sudah saya rangkum dalam video ini. Kemudian tanggapan kita agar orang-orang bisa berpikir, agar orang-orang bisa memilih dan memilah mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang tidak perlu diikuti. Oke, selamat menonton. Pemirsa, para subscriber, para Facebooker, kalau mau komentar silahkan, bisa berbijak dan bisa memfilter sebelum komen. Banyak yang komen-komen para netizen itu tidak ada yang namanya benar, tidak ada yang namanya salah, namanya juga netizen. Kalau pintar sekalian, kalau goblok sekalian, gitu saudaraku. Video kemarin sudah saya bilangin, kalau mau kritik, kalau mau memberikan saran, cobalah bikin video, upload, dan video saya di tag gitu loh. Namanya juga netizen, dasar goblok kan gitu ya. Kalau goblok sekalian, pintar tapi goblok gitu. Gak apa-apa, silahkan Anda bisa komen, tapi harus berbijak. Kalau memang nggak sesuai dengan ilmunya, ya nggak usah komen gitu loh. Nggak usah memperlihatkan bodohmu. Kalau pintar sekalian, masa yang tentang narasi seperti ini semua dianggap ini kurang pas, ini nggak ada rujukan, ini tidak ada berdasarkan sanad, ini sesat, ini gimana, itu kan persepsi Anda gitu loh. Kalau nggak nutut ilmunya, jangan nyalahin ilmunya, tapi salahkan pikiranmu. Kalau pikiranmu gak gaduh, kayak pikirannya sama gak nyandak, ya jangan nyalahin konten, gak usah nyalahin ilmunya. Berarti pikiran Anda mungkin bisa jadi gak gaduh pikiran sampean. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasulah sallallahu alaihi wasallam. Kepada saudaraku dan ustadku, syekhu atau syekhuna Cak Lubis yang begitu luar biasa getol, menangkal sebagai benteng garda utama di media sosial tentang masalah CRK atau orang-orang yang dianggap menyimpang dari jamaah. Sedikit saya menanggapi video-video panjenengan tentang
JRK yang selama ini tidak ada hubungan timbal balik, tidak ada yang menanggapi di dalam video YouTube. Panjenengan sudah tersinggung, panjenengan sudah nggak terima ketika dikomeni orang-orang yang tidak sejalan dengan pemikiran panjenengan. Kemudian panjenengan juga mempersilahkan untuk membuat video bagi orang-orang yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi keyakinan panjenengan. Yang pertama, saya menanggapi bagian-bagian yang memang panjenengan membuat judul istilahnya JRK. Sering toh di konten panjenengan itu banyak judul-judul yang menyatakan apa itu JRK tentang bagaimana panjenengan membuat narasi-narasi kebencian-kebencian atau narasi-narasi kabar-kabar yang tidak benar. Panjenengan sendiri juga tidak pernah dekat dengan para ustadz-ustadz kami. Panjenengan juga tidak pernah ikut kajian semasa waktu di Jokam dengan kami, bermulazamah dengan ustadz-ustadz kami. Ustadz Cak Lubis yang saya hormati, panjenengan dalam konten ini menyatakan goblok. Ada istilahnya, kalau pinter-pinter sekalian, kalau goblok sekalian. Terus panjenengan juga mengatakan goblok tapi pinter tapi goblok. Nah, pernyataan ini pernyataannya sungguh membingungkan. Banyak video panjenengan itu yang membingungkan orang yang mendengarkan. Sebenarnya narasinya biar bingung saja. Intinya kan jenengan hanya melindungi pemahaman yang panjenengan anggap benar, kemudian jenengan dengan narasi-narasi yang mumet. Bagaimana tidak kata dari kebodohan. Kalau orang mengatakan alim, orang mengatakan pinter, tadi Anda mengatakan pinter, berarti lawan kata dari kebodohan. Jenengan hanya bingung saja membuat narasi bagaimana orang yang keluar dari Jokam itu panjenengan katakan sebagai orang-orang bodoh, tapi hati kecil panjenengan mengatakan dia pinter. Silahkan dicek di konten-konten panjenengan yang saya simak itu. Justru panjenengan menyatakan bahwa orang-orang yang keluar dari Jokam, orang-orang yang keluar dari jamaah panjenengan itu sebenarnya orang-orang yang cerdas. Yang kedua, panjenengan risih dengan istilah orang-orang yang mengatakan mana rujukannya, mana dalilnya, mana dalilnya. Loh, bukankah panjenengan atau kita semua yang dulu ngaji di dalam, jamaah kita, tidak boleh taklid, tidak boleh kemudian mengatakan ini pendapat saya, tidak boleh rokyi. Bahkan di dalam golongan ini, golongan panjenengan sangat menjunjung tinggi tentang istilah rokyi, sampai tidak bisa membedakan mana orang sedang mengeluarkan hikmah, mana orang sedang rokyi, hampir nggak bisa membedakan. Kalau panjenengan dikatakan rokyi juga nggak mau, padahal ketika kajian panjenengan, kajian Anda banyak mengeluarkan statement rokyi yang kemudian menyelisih dari sunnah. Cak Lubis yang berbahagia, yang saya hormati, saya hanya menanggapi video ini, maksudnya video-video yang menyangkut tentang JRK yang selama ini belum pernah ada yang menanggapi secara video juga, saya belum pernah. Panjenengan juga nggak terima kalau dikomeni kemudian mengatakan seperti itu. Ya, coba kita dengar lagi nanti pernyataan Ustadz Lubis bagaimana ilmunya. Berarti pikiran Anda mungkin bisa jadi gak kaduk pikiran sampean. Masa disuruh untuk apa itu berbahasa Arab, harus pinter ini, harus pinter ini. Lawang channel mereka aja yang di-sharekan adalah ilmu-ilmu cabai rawit gitu loh. Kalau di channel Cak Lubis ini memang kenapa nggak pernah tayangan YouTube yang seperti yang sah yang umumnya, ya, seperti yang di channel Syah LC dan sebagainya, enggak.
Itu kan ilmunya cabai rawit itu, bukan ilmunya para syekh. Ya. Ya, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana beliau mengatakan tidak terima kalau ditanya tentang rujukan-rujukan. Kemudian nggak terima juga jika ada orang berkomen bahwa ketika membuat konten atau ketika menerangkan sesuatu hal harus bisa bahasa Arab, bisa menghatamkan kitab ini, kitab ini. Saya kira pernyataan Cak Lubis juga mendasar sih, juga mendasar. Kenapa? Karena sebenarnya yang dibicarakan bukan masalah agama. Dia sedang ngibul. Dia sedang ngomong sebagai salesnya pemahaman yang salah itu. Dia ngomong, ngobrol ngalor ngidul, jadi tidak membutuhkan rujukan. Kalau memang dia benar-benar membutuhkan, dia berbicara tentang masalah agama, dia berbicara masalah apa tentang perkara-perkara yang dianggap dibela mati-matian, bahkan istilahnya dia mempunyai istilah ini jihad untuk membela jamaah. Ya seharusnya pakai hujah. Seharusnya pakai apa? Pakai rujukan. Kalau ada orang yang komen kemudian diminta untuk bisa berbahasa Arab, minimal mengerti tentang bahasa Arab, baik pasif maupun aktif, mungkin minimal pasif lah minimal. Sudah sepantasnya karena selama ini Cak Lubis seakan-akan menjelaskan masalah agama, yaitu membentengi pemahamannya dari teman-teman atau orang-orang yang dianggap sebagai JRK, yang dianggap sebagai musuhnya, sebagai lawannya, yang mendangkalkan kefahaman-kefahaman mereka yang selama ini puluhan tahun diyakini. Padahal kalau kita merujuk apa yang sudah kita kaji sama-sama saat itu ya, Cak Lubis lupa mungkin. Jadi misalnya sabda Nabi Muhammad SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta tentang Nabi, tentang masalah agama, tentang muta'ammidan dengan kesengajaan, falyatabawa maq'adahu minan nar. Maka dia dipersilakan untuk duduk di tempat duduknya, yaitu masuk neraka. Jadi itu sudah logis, sudah masuk akal para netizen yang dengan anggap netizen itu minta penjelasan, minta dasar dalil, minta apa yang dijelaskan itu harus berdasarkan, itu sudah sepantasnya. Kemudian jenengan juga menyatakan bahwa majelis jenengan itu majelisnya ada tingkatnya syekh. Kalau para ustadz masai LC itu tingkatnya cabai rawit. Niki ngibul apa ngibul niki? Dikira saya nggak tahu. Saya itu dulu tim kurikulum. Bukan hanya aku tim kurikulum. Jenengan coba dikaji, coba dengan lihat. Ya. Kelas bagaimana kok jenengan menyetarakan para kajian-kajian masai, kajian-kajian yang LC itu dianggap cabai rawit itu penyanyian pakai kacamata apa coba? Dikira kami itu nggak tahu tentang kajiannya cabai rawit. Jadi penjenengan juga ini wong bingung aslinya. Jenengan itu sedang keadaan bingung. Jadi nek ibarat wong kelelep, wong ning jero sungai mau tenggelam, itu apa-apa disaut. Sak kecekele nyaute, kadang oyot. Nah ini sampean itu aslinya bingung. Satu sisi panjenengan ingin membela mati-matian jamaah yang panjenengan yakini, satu sisi panjenengan nggak punya referensi. Bayan sudah ditegakkan, sudah dijelaskan. Panjenengan nggak mau menerima, hanya takut kehilangan apalah yang mengikuti panjenengan, takut orang-orang yang mengikuti panjenengan. Nah, ini saya ingatkan pada Cak Lubis. Ya, jadi penghinaan istihza panjenengan tentang kajian-kajian masaih, kajian-kajian para ustadz sunnah itu dibandingkan dengan cabai rawit, sebenarnya nggak masalah. Ya mulia, tapi panjenengan kan dalam konten ini konten dan konteks ini dalam hal masalah menghina, dalam hinaan lah. Ya cabai rawit ya mulia, kajiannya juga mulia selama yang diajarkan yang benar, selama yang diajarkan tuntunannya adalah Quran dan hadis, selama apa yang dijelaskan adalah dalam rangka untuk apa? Untuk memperkuat Islam,
untuk ukhuwah Islamiyah, untuk akidah yang benar. Saya nggak menyatakan kajian Jabir Rawit itu hina, enggak. Tetapi konteks ucapan atau konten panjenengan ini dalam rangka untuk penghina, dan itu saya tahu. Coba kita simak lagi videonya. Ilmunya kan ilmu langit, bukan ilmu cabai rawit. Makanya kalau Anda tidak bisa menerjemahkan, tidak paham makna arti, ya nggak usah nyalahin. Bisa jadi pikiran Anda itu yang nggak gaduh, ya kan? Ibarat anak layangan itu kan main-main layangan gitu, ditanyain sama yang temennya, Tuhan itu di mana? Kalau cabai rawit kan jawabannya apa? Tuhan di atas. Nah, itu kan ilmunya orang cabai rawit. Tapi kalau ilmunya orang yang sudah langit, nggak mungkin jawabannya itu. Paham nggak? Makanya hati-hati kalau ada komen para netizen, wong ditanyain dalilnya, ya tak biarin aja. Namanya juga netizen. Netizen itu kan apa ya maha benar, nggak ada yang maha salah, nggak ada. Ya disitulah ya dia menyatakan setelah kajian-kajian sunnah dianggap kajian-kajian cabai rawit dengan narasi-narasi istiza itu apa, Mas Cak Lubis? Istiza itu penghinaan. Kemudian dia menyatakan bahwa kajiannya dengan kajiannya Cak Tojin adalah kajian-kajian ilmu langit. Luar biasa ilmu langit. Namanya ilmu samawi, namanya ilmu yang seakan-akan akhbaroni Robbi, dia dikabari oleh Allah langsung. Ini kalimat-kalimat takabur sebenarnya. Kalau ilmu langit itu kalau menyenangkan, bayangkan apa ada di atas langit. Di atas langit ya langit, mesti dia ambil sendiri lagi. Nanti langit terus itu yang dianggap. Itu namanya takabur. Seandainya dia benar-benar ahli ilmu, seandainya Cak Lubis itu benar-benar memang menganggap bahwa dirinya seorang yang mampu melindungi golongannya, bukan seperti itu sebenarnya. Ya. Katanya ilmunya banyak seperti padi semakin merunduk. Ini malah enggak, ini menunjukkan ketakaburannya. Kemudian dia membuat sebuah kias penggambaran seperti anak-anak yang bermain layangan misalnya. Kemudian ditanya, Allah di mana? Di atas. Katanya si Cak Lubis menyatakan itunya kan ilmu cabai rawit, dia mengatakan Allah itu di atas. Ini orang ini konyolnya lebih konyol. Sebenarnya kalau nggak menyinggung masalah ini sebenarnya dia lebih aman sebenarnya. Kenapa? Karena sebenarnya akidahnya di Jukam ini gimana ya? Sebenarnya di Jukam itu juga meyakini bahwa Allah itu di atas. Sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang masalah Allah di atas lah istilahnya. Itu muskilah, tidak ada masalah, dan kita sudah mengaji bersama-sama. Ini malah seakan-akan dia menghancurkan reputasi atau nama baik golongannya sendiri. Hati-hati kalau sampean ilmu ini kurang, Mas. Sampean kalau bicara akidah jangan seperti itu. Sampean membuat pengkiasan jangan pengkiasan akidah. Kalau membuat gambaran misal untuk pengistiza jangan masalah urusan Allah. Ya, sudah takabur, sombong. Kemudian membuat pengkiasan yaitu masalah akidah. Ini bahaya loh, Mas. Nah, sama nanti ditegur kalau pengurusan. Coba tanya mubalik daerah panjenengan. Tanya guru-guru pondoknya, tanya Paku Bumi panjenengan, Allah di mana coba? Nah, Allah apa padha kalau semua terang nih mau ya. Dan kamu menganggap bahwa itu adalah ajaran cabai rawit. Itu ada pelajaran cabai rawit. Jenengan mengatakan ilmunya enggak seperti itu. Katanya ilmunya ilmu langit. Ya, ini orang ini bingung sebenarnya sampean itu. Sekali lagi saya setiap video akan mengatakan Anda itu sedang bingung. Bulat bahasanya. Ya, akidah sebagai penggambarannya. Kemudian takabur dalam masalah seakan-akan kajiannya adalah ilmu apa? Ilmu langit. Kemudian ada lagi dia mengatakan bahwa kalau nggak gaduh ilmumu, ya cukup men. Kalau nggak gaduh ilmumu sama nggak gaduh, Mas. Ilmu itu ada batasannya, ada aturannya. Apalagi penyenangan seakan-akan berbicara masalah agama. Ilmu itu ada
rujukan, ada pembatas. Had pembatasannya ini. Ahlussunnah wal Jamaah berbicara masalah ilmu, tentang akidah, batasannya sekian, segini. Ada batasannya. Artinya ilmu itu tidak ada istilah panjenengan kok enggak gaduh. Lah memang ilmunya sampean sepiro? Ilmunya sampean sepiro? Tidak ada orang yang mengatakan seperti itu. Kemudian orang-orang yang alim yang kami ketahui tentang kemudian sama itu enggak gaduh. Nabi Musa saja ketika ditanya oleh Allah, Nabi Musa ketika ditanya oleh kaumnya Bani Israel, kemudian siapa Nabi Musa yang lebih pintar di antara panjenengan? Tidak ada. Kemudian Nabi Musa ditegur oleh siapa? Siapa itu? Ditegur oleh Allah, kemudian ditunjukkan dengan pertemuannya dengan Nabi Khadir dan Nabi Khidir. Ya, jenengan seakan-akan tidak ada yang lebih pintar daripada dia. Nah ini sebuah takabur yang luar biasa banyaknya. Nanti kita tanggapi lagi insyaallah. Ya, semoga panjenengan juga bisa berpikir ke depan. Panjenengan saya harapkan juga berpikir keras, karena jenengan juga bukan orang bodoh. Walaupun jenengan membodoh-bodohkan kami, tapi jenengan tidak orang bodoh, jenengan kan pinter. Seharusnya bisa berpikir. Insyaallah demikian. Syukran wa jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.